Berlatar pada tahun 2004 di kampung halamannya Jungkook, kisah akan berfokus pada seorang polisi yang sangat ditakuti semua gangster bernama Sok-do. Terlihat ada sebuah kerusuhan yang terjadi di sebuah restoran. Ia pun berjalan dengan santainya memisahkan dua pria tersebut. 아니야, 여기 애들 싸움 나가지고 정리해 빨리. 아저씨, 여기서 칼 팔지 말라니까 자, 감사합니다. Ternyata ia sedang menuju tempat terjadinya penusukan. Tepat pada saat melihat dada si korban, terdapat sebuah tato yang bergambarkan ular. 새끼 독사파네? Dari petunjuk tato ular tadi, Sok-do dan anak buahnya pun langsung pergi menuju markas geng Venom untuk menemui bos geng Venom yang bernama Asung-tae. Namun sesampainya di sana, anak-anak dari geng Venom tersebut langsung menghalangi Sok-do dan mendengar ada keributan. Asung-tae pun keluar menemui Sok-do dan berkata bahwa bukan anak geng Venom lah yang memulai keributan, melainkan anak buah dari geng Yiso, musuh rivalnya geng Venom. Sok-do langsung mendatangi tempat judi milik dari geng Yiso. Sampainya di tempat, Sok-do melihat seorang pria dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, dan inilah yang terjadi. 야, 저거 잡아, 저거 빨리. 아니, 뭐야, 너 그거를 찔렀냐? 자, 그 여기다 둬. Scene berpindah di sebuah tempat pembuangan sampah memperlihatkan 3 orang pria. Mereka selalu disebut geng naga hitam yang dipimpin oleh pria gondrong bernama Jang Chen dan bawahannya bernama Upin dan Ipin. Terlihat mereka sedang menginterogasi seseorang. Jang Chen menyuruh orang itu untuk menelpon atasannya, tetapi tidak kunjung dijawab. Mendengar hal itu, Jang Chen langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan kekerasan karena orang itu tidak mampu membayar hutangnya. 양태야, 저 모가지 하나 값을 깎아주자. 예, 알았습니다. 이 악물어라. Beralih ke Sok-do yang sedang menginterogasi tersangka dari kasus penusukan tadi. Ia pun kesal karena tersangka tidak mau memberi alasan tentang kasus penusukan tadi. Merasa jengkel atas perbuatannya, Sok-do langsung melakukan caranya sendiri sehingga... 자, 받아. 야, 병식아. 네. 진실의 방으로. 이게 뭡니까? 야, 똑바로 하니까 똑바로. 자, 다시 물어볼게. 우리 어디까지 했지? Tiba-tiba atasan divisi datang, kita sebut saja si Kapten. Ia mengamuk dikarenakan kerja Sok-do dan anak buahnya yang sedikit lamban, membuat para atasan polisi pusat mulai meragukan kinerja mereka dalam mengatasi pergerakan para gangster. 조선족 조직들 움직일까 위에서 걱정 많으시지. 에이씨. 아니 그런 거 됐을까 알아서 좀 해. 내가 뭐 그런 거까지 신경 써야 돼? Sok-do yang tidak mendapat info apapun dari tersangka kini mendatangi sebuah tempat judi milik Yiso. Sampainya di sana, ia pun dihalangi oleh anak buah Yiso dan 어딜 만져 이 개새끼야. 빨리 계속 도박들 하세요. 예? sampai di tempat bos geng Yiso, ia pun langsung membuat gertakan dan memaksanya untuk keluar, juga sedikit memberikan pelajaran padanya. 들어와. 이 새끼가 사고 치지 말라니까 말도 안 듣고. Pada akhirnya Sok-do mempertemukan dua bos gangster ini, menyuruhnya agar mereka saling berbaikan agar tidak berbuat seenaknya lagi. Biarpun dengan raut muka datar, tapi mereka akhirnya berdamai. 왜 같은 동포들끼리 못 잡아먹어서 안달이야 이 새끼들아. 좀 친하게 지내고 밥도 사주고 미용실도 같이 가고. 야, 우리도 가자. Setelah semua pergi, Asung-tae yang masih di sana mendapat telepon dari anak buahnya. Ia mendapat info kalau anak buahnya yang lain telah ditangkap geng naga hitam, dan tanpa bercocot-cocot, ia pun langsung pergi ke tempat anak buahnya berada. Sampainya di sana, Asung-tae melihat anak buahnya yang sudah babak belur dipukuli mereka. Jang Chen menjelaskan kalau dia melakukan itu karena anak buah Asung-tae yang tidak mampu membayar hutangnya. Namun Asung-tae
yang tidak peduli dan malah memaki Jiang Chen, dan inilah yang terjadi. 또라이야 뭐야 이게? 말해야지 얼른 같은 새끼야! Asung Te pun mati sia-sia di tangan Jiang Chen dan membuat anak-anak geng Venom ketakutan karena kelakuan Jiang Chen yang sangat brutal. 어떻게? 내 돈은 누가 갚을래? Di sisi lain, Sokdo mendapat undangan dari geng Huang. Ia dijamu dengan mbak-mbak LC serta minuman beralkohol yang membuat Sokdo ketiduran di sana. Sementara itu, di tempat yang sama tanpa sepengetahuan Sokdo, geng Naga Hitam mendatangi tempat itu juga. Keesokan harinya tiba-tiba ia dibangunkan oleh Mbak Elsie semalam. Ia memberitahu Sokdo kalau ada polisi datang di tempatnya. Sokdo yang terkejut melihat banyak polisi berniat pergi dari sana. Namun tiba-tiba anak buahnya muncul dan langsung menuju ke TKP saat itu juga. 아이 씨발 이거 뭐야? 보세요. Ternyata geng Naga Hitam membuat kerusuhan dan memotong tangan manajer di sana. Sokdo menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua gadis dan para staf untuk dimintai keterangan. Sokdo mendapat informasi kalau si pelaku memakai aksen Cina. Tibalah Huang yang marah karena usahanya diganggu oleh gangster yang tidak dikenalinya. Ia berniat menyelidikinya sendiri tapi dilarang oleh Sokdo. Setelah Sokdo pergi dari sana, Huang yang merasa kesal pun langsung menyuruh anak buahnya untuk tetap mencari si pelaku. 아야, 아가들 불어서 언능 알아봤나? Scene berpindah di sebuah bar memperlihatkan anggota geng Naga Hitam sedang menghitung uang hasil tagihannya. Jiang Chen yang melihat istri dari Changwon mantan tangan geng Venom pun tertarik kepadanya. Jiang Chen menanyakan dari mana Changwon mendapat wanita tersebut. Changwon pun menjawab dia membayar agensi Cina untuk mendapatkan wanita tersebut. Melanjutkan rencananya yang berniat untuk menguasai kota. Jiang Chen menyuruh Changwon untuk memulainya dari wilayah Hiso. 큰마들이 오락실이랑 노래방에서 세를 받고 있습니다. 그럼 거기서부터 시작하면 되겠네. Scene kembali ke Sokdo yang sedang melakukan penyelidikan atas terjadinya kekacauan semalam. Ia mendapat kabar kalau sidik jari si pelaku tidak terdaftar dan malah dibuat terkejut saat timnya menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sokdo di sana. Kapten menanyakan kenapa ia bisa berada di sana. Sokdo yang tak ingin ketahuan pun mengatakan kalau itu bukan dirinya. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan pencarian tersangka hingga akhirnya terlihat 3 orang pria yang mencurigakan. Tanpa informasi apapun, Sokdo langsung pergi saat itu juga. 저 사람 누구지? Ia memulai rencananya dengan mendatangi Yiso di sebuah restoran di awal film tadi. Ia menyuruh Yiso mencari geng tersebut untuk membawanya ke hadapannya dalam kondisi hidup-hidup. 너 그리고 얘 돈 뺏으면 죽어가지고. 개새끼네 진짜. Melanjutkan pencariannya dengan menemui 2 salep 88 untuk menanyakan informasi tentang insiden di bar. Ia malah dibuat terkejut saat tahu kalau Asung Te sudah tewas di tangan geng Naga Hitam. 좀 확실히 자세히 좀 알아보고 얘기해 이 새끼야. 이제 다 내려. Sokdo dikejutkan panggilan masuk dan mendapat kabar kalau anggotanya menemukan mayat yang dibuang di tempat sampah. Sampainya di sana, ia terkejut ternyata itu mayat Asung Te. Sokdo langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tempat sekitarnya. 야, 저 차 저거. 야, 저 쓰레기차 저거 잡아 빨리. 빨리. 쓰레기! 경찰이래요. 저 조사 좀 할게요. 아니 지금 실업하고 안 됐지. Di sisi lain, geng Naga Hitam mendatangi wilayah geng Yiso, di mana mereka membuat masalah dengan merusak tempat permainan milik Yiso. Mendengar hal itu, Yiso langsung mendatanginya dan berniat untuk menghabisi geng tersebut. Yiso masuk dengan gagah berani seketika menciut saat mendengar semua anak buahnya yang berada di luar sudah dihabisi oleh 2 bawahan Jiang Chen. Dengan pasrah, dirinya pun menyerahkan hak kekuasaan tempat judinya kepada Jiang Chen. 형님, 밖에 있는 놈들 어떻게 할까요? 그거 빼면 죽는다. Saat kembalinya ke bar, Jiang Chen pun duduk santai sambil merayu istri dari Changwon. Namun ia tidak memberikan sikap kesopanan sehingga Jiang Chen mulai memaksanya agar lebih patuh kepada dirinya. 그
성과를 좀 고쳐야겠다. 알았어. 내가 알 테니까 나. Scene berpindah memperlihatkan kawanan Sokdu yang sedang makan bersama dan membicarakan tentang cara menangkap geng naga hitam saat sedang mengobrol dengan anggotanya. Di sana tiba-tiba saja geng naga hitam muncul ke hadapannya. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakannya. Namun aksi mereka ketahuan geng naga hitam sehingga inilah yang terjadi. 아이씨, 다 죽여야 되는데 개새끼들. Scene berpindah ke Changwon yang terlihat sedang menghajar istrinya karena sang istri memberikan jatahnya bukan ke dirinya malah ke Jang Chen. Jisar marahinya ia didatangi seseorang yang mengaku tinggal di lantai bawah. Seseorang tersebut merasa terganggu oleh Changwon hingga akhirnya ia pun keluar dan tiba-tiba ya, Changwon ditangkap oleh anggota geng Huang. Di sana Changwon diinterogasi dengan ditanyai di manakah geng naga hitam berada. Namun Changwon menjawab tidak tahu. Tapi Changwon minta kesempatan agar dirinya sendiri yang akan membunuhnya karena bos geng naga hitam telah membuat istrinya menjadi seperti itu. 사장님, 제가 죽을 테니까 한 번만 기회를 주셔. Scene kembali ke Sokdo yang menemui anggotanya di rumah sakit. Si anak buah berkata kalau dirinya tidak lagi bisa membantu Sokdo karena ia merasa masih takut kepada geng tersebut. Sokdo yang memahami keadaan anggotanya membiarkan dirinya kembali ke badan intelijen. 너 정보과로 다시 갈 거냐? 그래, 그럼 내가 위에다 얘기해 줄 테니까 이참에 좀 쉰다 하고 푹 쉬어. 어? Malamnya Sokdo kembali datang ke restoran untuk menenangkan dirinya. Tanpa sengaja, bocah pemilik warung melihat sikut Sokdo yang terluka. Kita panggil saja Ujang. Dengan polosnya, ia mengambil salep dan langsung mengobatinya. 너 일은 할 만하냐? 예. Scene berpindah ke sebuah tempat perjudian milik geng Yiso yang sudah diambil oleh geng naga hitam. Saat anggota geng naga hitam sedang ngobrol, tiba-tiba keesokan paginya geng naga hitam yang mengetahui itu perbuatan geng Yiso berniat untuk menghabisinya. Namun Yiso sudah merencanakan semuanya. Alhasil Yiso dan anggotanya berhasil mengepung anggota geng naga hitam di sebuah jalan sempit dan inilah yang terjadi. 뭐이라니? Di tengah keributan itulah datanglah Sokdu dan anggotanya yang langsung menghentikan aksi mereka. Walaupun geng naga hitam hanya berdua, mereka tetap melawan Sokdu sehingga 올라오라고 새끼야! 야뭘 봐! saat akan makan, Jang Chen mendapat kabar kalau salah satu anggotanya tertangkap polisi. Di sisi lain, Sokdu yang menginterogasi salah satu anggota geng naga hitam yang tidak kunjung menjawab terpaksa melakukan cara yang Sokdu pakai sehingga selepas itu anggota geng naga hitam berusaha menggigit lidahnya sendiri agar tidak bisa berbicara, namun akhirnya berhasil dihentikan oleh Sokdu dan anggotanya. Scene berpindah di sebuah pesta ulang tahun Ibu Yiso yang digelar sangat meriah. Di tengah kelangsungan acara itulah datanglah anggota geng naga hitam yang langsung mengacaukan acara tersebut dan inilah yang terjadi. 야, 저 개새끼 잡아라!
Kejadian tersebut masuk berita terbaru yang disiarkan di televisi. Anggota Sokdu dan semua yang berada di kantor polisi yang melihat berita tersebut pun merasa putus asa. Namun Sokdu masih belum mau menyerah dan tetap ingin menangkap mereka semua. Kapten yang mengobrol dengan Sokdu mendapat kabar bahwa kepala polisi ingin bertemu dengannya. 반장님, 왜? 사장님이 좀 올라오라는데. 아유, 죽었다는. 빨리 가봐. 형도 올라오래요. 아니, 난 또 왜 불러? Saat bertemu dengan kepala polisi, mereka dikagetkan oleh kedatangan unit pembunuhan dari kepolisian Seoul yang nantinya unit baru ini akan mengambil alih kasus geng naga hitam. Sempat ada perdebatan karena hal ini, namun Sokdu berhasil menenangkan mereka semua dan membuat kesepakatan dengan kepala polisi. Ia bersedia menangkap anggota geng tersebut, paling tidak jumlahnya 25 orang. Namun keadaan semakin kacau tidak karuan. Sokdu yang di sana pun memisahkan mereka dan minta maaf pada unit pembunuhan Seoul. 화해학수 납시다. 화해학수. 네 반장한테 저 뭐야 저거? Di tempat lain, Jang Chen sedang membuat kesepakatan dengan seseorang pembisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya. Pada saat mereka akan masuk ke dalam, Chang Won memutuskan untuk tidak ikut dan tinggal di dalam mobil saja. Yang ternyata Chang Won langsung menghubungi geng Huang memberitahu posisi Jang Chen berada saat ini. Saat sedang menikmati makanan, anak buah Jang Chen dikejutkan oleh kedatangan anggota geng Huang yang tiba-tiba datang dan saat dalam perjalanan melarikan diri, Jang Chen bertanya kepada Chang Won siapa mereka. Chang Won yang muak dan dipenuhi rasa balas dendam pun langsung mengeluarkan pisau dan langsung menyerang Jang Chen. Sokdu yang mengetahui kejadian di restoran adalah ulah Huang, ia pun langsung menghampirinya. Sempat diremehkan dan dihalang-halangi oleh anggota Huang, tapi ukuran tubuh bukan masalah besar bagi dirinya. 기분 안 좋으니까 가시라고 형님. 왜? 가시라고. Setelah bertemu dengan Huang, Sokdu memperingatinya agar tidak ikut campur. Namun Huang tetap bersikeras ingin mencari geng naga hitam. Sokdu yang kesal langsung menyuruh Huang untuk menggunakan rompi anti tusuk dan langsung pergi dari sana. 그리고 방검 먹이가 이 새끼야 이거 입고 다녀. 칼 맞아 뒤지지 말고 씨. Setelah menemui Huang, Sokdu dan anggotanya mengadakan pertemuan dengan para warga dan pedagang. Ia meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu mereka dan mengawasi pergerakan geng naga hitam. Para warga sempat tidak mau melakukan karena takut, tapi si Ujang mencoba meyakinkan semuanya, mengatakan jikalau kalian tidak mau hidup dengan melihat penusukan dan kriminal setiap harinya, dia ingin tempat yang ia tinggali menjadi aman dan tentram. Mendengar hal itu, para pedagang langsung sadar dan bersedia untuk membantu Sokdu. 이 동네 조금이라도 더 안전하게 만들려고 하는 거니까 여러분 협조 좀 부탁드리겠습니다. Kemudian anggota Sokdu menugaskan para pedagang untuk memfoto dan memberi info tentang anggota gangster yang berbuat kekacauan di lokasi mereka berada. Setelah itu semua pedagang pun mulai memfoto dan memvideo semua kekerasan yang dilakukan oleh geng naga hitam dan menyerahkannya ke polisi. 아니 뭐가 이렇게 많아? 인근 주변에 전부 진출한 상황이고 총 몇 명이야? 파악된 것만 26입니다. 아이고 그래도 어떻게 숫자는 맞췄네? Keesokan harinya di kantor polisi, tepat pada saat ia akan dipulangkan ke Cina, Sokdu yang merasa kesal bertanya sekali lagi, jikalau dirinya memberitahu di mana geng naga hitam berada, Sokdu tidak akan pulangkan dirinya ke Cina. 너 잘 생각해. 이번이 마지막 기회야. 야 빨리 데려와. 형님 이미 결정 다 된 거니까요. Ketika di dalam mobil, polisi itu pun berbincang tentang narkoboy, di mana kedua polisi tersebut sedang membutuhkan distributor. Si Ipin pun yang mendengar hal itu memberi saran kalau dirinya bisa melayaninya. 有什么我能帮的吗？你能帮我干什么？你就说去想。
Sesampainya di bandara, kedua polisi itu pun memberikan nomor telepon dan melepaskannya. Sokdo yang ternyata melihat dari belakang pun menghampirinya. Loh, ternyata polisi ini bukan polisi yang seperti itu, melainkan mereka sedang menjalankan rencana yang telah Sokdo persiapkan beberapa hari yang lalu. 자, 이거 내가 신경 썼으니까 너. 감사합니다. 너네 입단속 잘하고 알았지? 알겠습니다. Shin berpindah ke Ipin yang berkumpul dengan Jiang Chen, di mana dia meyakinkan Jiang Chen kalau dirinya sekarang mempunyai koneksi untuk bisa berbisnis narkoboy. Ia percaya kalau polisi tadi adalah polisi korup yang bisa membantunya menjalankan bisnis. Awalnya Jiang Chen tidak percaya, namun setelah si Ipin mengeluarkan buktinya, Jiang Chen pun seketika berubah dan setuju dengan rencana si Ipin. 이게 이번에 가네가 가져온 게임이다. Keesokan harinya mereka akhirnya mendapatkan telepon dari si Ipin yang mengatakan kalau Jiang Chen bersedia untuk menemui mereka. Singkat cerita, tepat pada saat hari pertemuan, Sokdo pun langsung menyergap ruangan tersebut. Namun ia masih merasa kebingungan karena Jiang Chen tidak ada di tempat tersebut. 야, 장첸 어딨어? 장첸 어딨어? Ternyata Jiang Chen sedang mendatangi tempat kediamannya Geng Huang dan berniat untuk membunuh Geng Huang. Sempat tertangkap, beruntung ia berhasil selamat karena adanya polisi dan si junior di sana yang mendatangi mereka. Saat Sokdo akan membawa anggota geng yang tertangkap, ia mendapat kabar dari si junior yang ternyata mengikuti Jiang Chen sampai ke tempat persembunyiannya dan memberikan informasi lokasinya pada Sokdo. Sokdo yang mendapat kabar tersebut langsung tancap gas menuju ke tempat persembunyian Jiang Chen. Saat di tempat persembunyian, Jiang Chen mendapat kabar dari anak buahnya kalau seluruh anggotanya sudah habis tertangkap polisi. 지금 형사들이 싹 다 뒤집고 있답니다. 빨리 피해야 됩니다. Mendengar hal itu, Jiang Chen langsung berniat ingin melarikan diri. Si junior yang melihat pun berniat untuk menahannya sembari mengulur waktu sampai Sokdo datang. Tiba-tiba 경찰이다! 내려! 쥐새끼 같은 새끼. Sokdo terkunci di dalam mobilnya sampai akhirnya ia berhasil keluar dan menumbangkan anak buah Jiang Chen. Saat melihat Jiang Chen yang berhasil lepas dari junior, Sokdo langsung mengejarnya. 이 새끼 잡고 있어. Jiang Chen yang berhasil lolos bersembunyi di restoran tempat si Ujang tanpa sengaja melihat foto anak buahnya di sebuah buku saat ia sedang menelpon si pembisnis untuk meminta uangnya. Ujang yang tidak tahu nasib kakeknya masih berusaha menelpon Sokdo sampai akhirnya melihat restoran di tempat si Ujang kaca pintunya sudah pecah. Ia bergegas masuk ke dalam restoran dan melihat si kakek dan si Ujang sudah terkapar di sana. Sokdo dengan perasaan panik segera menghubungi ambulans. Ujang dengan tertatih-tatih mengatakan sesuatu kepada Sokdo. 어? 중국으로 간댔어요. 알았어. 아저씨가 꼭 잡아올게. Shin berpindah ke Jiang Chen yang sudah berada di toilet bandara. Dirinya yang baru saja bersih-bersih tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Sokdo. Dan inilah yang terjadi. 그 비행기표 어떡하냐? 오늘 못 갈 것 같은데.
Sempat kewalahan melawan Jiang Chen, Sokdu pada akhirnya berhasil memborgol Jiang Chen, ia yang masih saja terus melawan dan nyerocos, sampai akhirnya di akhir film diketahui polisi berhasil menangkap 30 anggota gangster, yang mana itu adalah pencapaian tertinggi pihak polisi Korea pada saat itu. Sokdu sendiri terlihat sedang bersantai dengan anak buahnya yang berniat mentraktir mereka, sampai akhirnya ada suara yang memanggil Sokdu dengan nada marah yang hanya ia balas dengan senyuman saja. 야 석두야! 본청에서 천장님이 보자는데 이게 뭔 일이냐 이게? Tamat. Cerita ini diambil dari kisah nyata menceritakan di mana pada masa itu, tepatnya di Seoul, tempat di mana imigran Tiongkok berusaha membangun kehidupan baru. Namun, bukan hanya pekerja biasa yang datang, muncullah bayangan hitam yang mengancam keseimbangan kota. Geng brutal dari Tiongkok atau bisa disebut Heksapa yang membawa aturan mereka sendiri ke jalanan Korea. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah jadi gangster yang hanya berbuat keji, tapi jadilah gangster yang rajin mengaji. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.